dicek nama gue Tengku Zanzabella, atau kalau mau dicek gue di PD Dikti, nama gue ada Tengku Zanzabella yang muncul sebagai mahasiswi dari sebuah university. Coba cek di Nikita Mirzani apakah ada di PD Dikti? No way, never ever, tidak ada ya. Guys, hati-hati, dia suka membisukan komen julid. Oh tidak, nggak, dari tadi tangan gue gini loh, hands up loh ya. Put your hands up. Jangan lupa di tap-tap. Gue mau bagi-bagi parfum, ada 15 parfum yang harus gue bagi. Gue belinya di Om Bule, Om Lambe Bule ya. Itu sohib gue, itu temen gue, dia yang tahu gue, kehidupan gue aslinya. Gue juga tahu kehidupan dia. Bahkan Om Bule aja dibilang gembelita sama Nikita Mirzani. Om Bule itu pada saat Nikita Mirzani masih main-main di God, dia udah artis. Dia rumahnya mentereng di Bogor ya. Mentereng lah pokoknya ya, di salah satu tempat dengan view golf. Kok bisa dia aja dibilang gembelita ya. S2 politik dari Europe dibilang itu gembelita oleh gembel dan lontre gitu ya. Orang kakekku aja akabri TNI yang makamnya ada di dalam istana dengan gelar-gelarnya, gue nggak pernah bilang gue come from apa gitu, nggak pernah ya. Jadi kayak biasa aja, gue lihat biasa aja, orang kaya tuh kayak biasa aja buat gue lihat, nggak ada yang spesial. Sini nak. Jadi kalian nggak perlu bilang gue OP, karena anak gue aja lucu. Memangnya aku boneka, setiap ketemu kak cium pipiku. Mami. Apa nak? Makan itu. Kalau ibu udah selesai bersihin kamar, bilang ya biar mami naik ya. Ya. Jauh, yakin. Sini Sultan. Sini Sultan. Sini Pak Hudi. Masa sih? Sini, tunjukkan pesonamu. Dari sini, jangan dari situ. Kenapa guys? Guys. Gak boleh. No hate speech. Dah. Wah, jadi hilang filter mami deh. Chat. Ya, filter gue hilang. Jadi kayak gitu, nggak usah lah kalian bandingin anak orang. Gue kalau sama anak kecil, anaknya Nikita Mirzani aja kasusnya yang menggelegar itu, gue nggak pernah bahas ya. Terus anak cewek gue yang Jakira itu tuh lulusan Kimi Jayanti School ya. Jadi kalian tahu kan, yang tahu-tahu aja lah, yang nggak tahu ngapain gitu loh. Ya lu jangan repot-repot mikirin gue, lu pikirin diri lu. Nah, baru kita membahas Nikita Mirzani ya. Anak gue itu rutin sekali foto di Om Darwis Triadi, rutin sekali ya. Dan dia sekolah catwalknya itu di Kimi Jayanti School. Jadi dia punya standar postur tubuh untuk diterima masuk di sekolah itu. Nggak cuman hanya duit yang ada gitu loh ya. Alhamdulillah. Sekelas Kimi keren kak, amin, alhamdulillah. Tapi gue nggak mau ngebahas itu, gue nggak penting ngebahas itu. Kenapa? Setiap orang mempunyai fase hidup yang naik turun, yang up and down ya. Dan kesenjangan sosial itu tidak perlu digembar-gemborkan, tidak perlu ditunjukkan, ditampilkan ya. Yang penting gue mau ngebahas nggak masuk SMA Tarnus aja Bu Komandan. Anak gue udah tamat dia. Cakep dan cantik, amin. Zanzabella Mirzani. Baru lahiran ya kak? Baru lahiran anak siapa? Anak antu.
Kalau orang ngomong, kenapa sih harus bahas-bahas ini itu ya? Gue pernah spill skincare gue aja 1 gerobak, tau lo. Gak usah lah, nggak penting juga gue cantik, gak penting juga lu mikirin gue gitu. Yang penting itu kita membahas bagaimana next sidangnya Nikita Mirzani gitu ya. Pokoknya pemeras harus dipenjara, betul. Pakai lipstick lah, jadi kalau filternya hilang nggak haram anjir, kena gigi geng. Next, gimana sidangnya? Sidangnya itu nextnya minggu depan adalah putusan hakim atas eksepsinya. Memang siapa kok selalu nimbrung, ada nama gue di situ ya. Zanza Talks membahas ini baru. Kak Zanza Bella udah cantik dari lahir, gak perlu operasi. Yang suka meras itu biasanya preman, betul. Yang bilang gua gembala Lita, perasaan gue nggak gendat sih ya, nggak ada yang bilang gue gendat, tapi gue perkasa. Punya sakit hati apa sama Nikmir? Anak gue aja yang tadi pernah diposting-posting sama mereka, ya, sama si Mami Online juga. Tapi Mami Online itu dia minta maaf sih, dia kayak baik gitu, kayak Zanza, Mami minta maaf ya kalau Mami ada salah gini ya. Jangan Kak, jangan oplas, udah bagus. Pakai filter, nggak pakai filter tetap cantik. Alhamdulillah Dek Nora, adik gue Nora Alexandra. Horas, love you kakak gue, pokoknya love you more. Kenapa sih filter ini makin dibully netizen ntar gue? Aslinya cantik manis Kak Bella ini. Akhirnya ditolak eksepsinya, terharu. Belum, itu masih ditolak oleh JPU. Tapi nanti keputusannya sama. Biasanya jarang eksepsi itu diterima. Eksepsi jarang diterima ya. Jadi itu lanjut. Kenapa? Logikanya adalah dari gue yang awam ya, gue punya firma law firm, gue punya ya, walaupun gue di sana bukan pengacara tapi founder. Nah, yang telah gue analisa ya, dari rata-rata kasus itu eksepsi itu jarang diterima, satu. Yang kedua, seseorang yang telah disita barang-barangnya untuk menjadi barang bukti tidak kemudian ujuk-ujuk eksepsi dan diterima eksepsinya. Kenapa? Mereka harus mempertanggungjawabkan barang-barang yang diambil itu, agak sulit sih kalau eksepsi itu diterima gitu. Jadi untuk pembuktian kebenarannya harusnya itu digelar sidangnya di pengadilan untuk membuktikan dengan bukti-bukti yang sudah disita. Baik itu bukti uang yang diduga diperas, baik itu aliran dananya yang menuju ke tindak pidana pencucian uang atau TPPU, ataupun pengancaman yang terjadi, begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian kenapa gue dari kemarin menang terus, gagal pargoy dari kalian? Karena analisa gue itu bagus ya. Itu dia, gue tidak gambling, semua perkataan gue berdasarkan analisis ya. Dan gue mempertanggungjawabkan ya, makanya gue nggak taruhan yang gila. Kenapa? Karena kalau urutannya begini, tapi untuk vonis, apakah Nikita Mirzani bisa bebas? Segala kemungkinan bisa terjadi ya. Tahu kenapa segala kemungkinan bisa terjadi? Dia mungkin bisa diringankan karena dia mungkin menceritakan semuanya dan tidak menutup-nutupi siapa orang yang terlibat di dalamnya, sehingga satu nama aja udah dia sebut ya, Samira. Harusnya Samira yang masuk, bukan gue, gitu kan? Kenapa jadi gue yang ditahan? Nah gitu. Sementara si Samira masih bisa gini gitu menurut Nikita Mirzani. Lalu Oki, Dokter Oki ini adalah orang yang menyarankan ke kanan dan kiri.
Kalau misalnya rekaman itu beredar dan chatting itu yang beredar itu adalah benar, adalah itu nanti kita lihat di pengadilan apakah itu chattingannya. Artinya di sini Oki adalah orang yang menyarankan untuk Reza Gladys atau Dokter Reza Gladys itu memberikan uang agar tidak digoreng-goreng, ya kan? Ini nggak masalah overclaim ya, ini dikesampingkan dulu. Karena Nikita Mirzani tidak hanya membahas overclaimnya, dia tidak hanya membahas produk dari Dr. Reza Gladys, tetapi dia membahas tentang personalnya. Dia bilang abu-abu, dia bilang tulang lah, apalah nggak ngerti lah gue ya. Nah, itu sudah masuk ke ranah hate speech atau body shaming, ya. Disitulah pencemaran nama baiknya. Nah, kemudian dia berbicara tentang isi dari pasal ya 369 itu telak banget. Apabila seseorang dengan seolah-olah mengancam untuk keuntungan dirinya sendiri dengan entah itu uang, entah itu apa, ini itulah ya, itu akan diancam pemerasan secara verbal ya. Ngerti nggak kalian? Ngerti? Si paling tahu ya, emang harus tahu karena hukum itu bisa dipelajari dan itu hukum pasti ya. Kayak matematika, meminta uang dengan orang lain dan orangnya berkeberatan sama dengan memeras, ya. Seperti matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2, begitu. Jadi nggak ada itu seperti yang dikatakan Nikita Mirzani dan pengacaranya, kalau jaksa itu halu. Nggak ada yang ini meras ya, halu deh gue halu deh kayaknya gue pengen deh yang Nikita Mirzani ini yang masuk penjerong, karena gue lagi halunya, gue pengen banget dia masuk penjara. Itu nggak bisa, ngerti gitu. Jadi ini tuh masih panjang lagi ya Kak prosesnya. Betul banget Bang, masih panjang banget, mungkin 4-5 bulan bisa. 4-5 bulan. Buat kalian yang masih nanya, ini siapa, kau baca aja namaku ya. Kau baca aja namaku. Kau nggak penting kenal aku siapa, karena aku juga belum tentu mau kenal sama kau. Yang penting kau denger aja edukasi. Kalau kau suka, kau stay di sini. Kalau kau nggak suka, silakan get out from my room ya. Mending lu belajar hukum dulu Kak Zanza. Kalau belum lulus hukum, kalau kamu belum lulusan hukum, aku percaya. Dari segala banyak pengacara yang mendukung Nikita Mirzani, analisa gue yang paling bagus di antara pengacara-pengacara itu yang katanya S2, S1, doktor. Kenapa? Dari awal sampai hari ini yang terjadi itu adalah analisa gue. Ya, analisa gue selalu benar. Kenapa? Katanya nggak P21 tapi P21. Dari jauh-jauh hari gue bilang ini bakal P21. Terus ini bakal disita, ya kan? Itu faktanya. Artinya kalau kita mau objektif ya, jangan kau butakan objektivitasmu atau ilmumu hanya karena kau ngefans dengan tetong karet ya. Kalau yang laki-laki itu gue lihat itu pengen banget ngejilat tetong karet, jadi kayaknya kayak pau jadinya, walaupun dia S2, S1 doktor sekalipun jadinya bengak gitu. Ngerti nggak kau tuh?